Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Sobahun nur. Kaifa halukunna? Inna bikhairin alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana teman-teman, masih semangat puasanya? Masih luar biasa. Alhamdulillah. Baik. Di sini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita. Kita akan masuk bab baru. Sebelumnya kita membaca doa dulu ya, agar pembelajaran kita pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Rabba wa bil islami wa bi bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya Ibu akan membaca absen terlebih dahulu. Sa'aqra kashfal niyab faman du'a yasmuha faltaqul hadir. Risalatul Firdaus. Hadirah. Okta Maila Puja Cantika. Hadirah. Anggi Eva Nurlia. Hadirah. Halimatus Sa'diyah. Hadirah. Rifatul Adibah Ulabanati. Hadirah. Baik, sudah di absen semuanya ya. Kita akan masuk ke pembelajaran. Sebenarnya saya akan share screen terlebih dahulu. Apakah gambarnya sudah terlihat? Belum. Alas. Terlihat. Baik. Kita akan masuk bab baru, yaitu tentang at-ta'aruf. Ada yang tahu at-ta'aruf artinya apa? Perkenalan. Perkenalan. Baik, apa sih fungsi dari at-ta'aruf? Ada yang tahu? Untuk saling mengenal. Satu sama lain. Satu sama lain. Baik, untuk saling mengenal satu sama lain. Baik. Sebelum kita menginjak ke materi, Ibu akan sedikit membacakan mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar dari pembelajaran pagi hari ini, serta tujuan dari pembelajarannya. Jadi kompetensi intinya, teman-teman bisa langsung lihat di buku teman-teman masing-masing, di halaman pertama, bab at-ta'aruf. Dan untuk kompetensi dasarnya, yang pertama, memahami fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema at-ta'aruf yang melibatkan tindak tutur, memperkenalkan diri dan orang lain, menanyakan asal negara atau daerah dengan menggunakan kata tanya, hal, dan min aina. Yang kedua, menganalisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema at-ta'aruf dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal, yaitu al-mubtada, dhamir mufrad, dan khobar. Yang ketiga, mendemonstrasikan tindak tutur, memperkenalkan diri dan orang lain, menanyakan asal negara atau daerah dengan menggunakan kata tanya, hal, dan min aina, baik secara lisan maupun tulisan. Yang keempat, menyajikan hasil analisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema at-ta'aruf dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal
al-mubtada wal khobar. Tujuan pembelajarannya adalah siswa diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan di dalam memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema at-ta'aruf. Lalu yang kedua, siswa diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan di dalam menganalisis dan menyajikan gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema at-ta'aruf. Baik, itu adalah kompetensi dasar dan tujuan dari pembelajaran bab at-ta'aruf ini. Yang selanjutnya di sini ada peta konsep apa saja yang akan kita pelajari di bab at-ta'aruf ini. Yang pertama, membangun pengetahuan yang meliputi mufrodat, teks, jiwar, tarkib, dan istima. Lalu yang kedua, menampilkan model-model teks berupa bacaan, terjemahan, atau menyebutkan. Yang ketiga, memproduksi teks secara berkelompok. Yang keempat, memproduksi teks secara mandiri. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam materi at-ta'aruf. Di sini Ibu memiliki gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Murid dan guru. Murid dan guru. Guru. Murid dan guru. Baik, ketika saya bertanya, man hiya? Maka kalian akan menjawab, Ya Ustadatun. iya Ya, Ustadatun. Lalu gambar yang kedua, ketika saya bertanya, man huwa? Huwa Ustadun. Huwa ustadun atau huwa mudarrisun. Bisa. Jadi teman-teman mungkin dulu ketika di madrasah ibtidaiyah sudah mempelajari ya tentang siapa dia. Dia adalah seorang guru. Mungkin teman-teman juga sudah sedikit mengetahui mengenai dia dan huwa. Lalu gambar yang selanjutnya, gambar apakah ini? Murid laki-laki. Murid laki-laki. Ketika saya bertanya, man anta? Maka jawabannya, Ana tilmidun. ana tilmidun. Lalu gambar yang kedua, man anti? Ana tilmidatun. Ana tilmidatun. Baik, sudah pintar semua ya. Nah, setelah tadi saya menyajikan beberapa gambar yang berkaitan dengan dia laki-laki, dia perempuan, kamu laki-laki dan kamu perempuan, di sini ada beberapa kalimat dan maknanya. Jadi makna dari huwa apa? Dia laki-laki. Dia laki-laki. Hiya? Dia perempuan. Dia perempuan. Anta? Kamu laki-laki. Kamu laki-laki. Anti? Kamu perempuan. Ana? Saya. Baik. Ini selengkapnya ini ada di buku. Teman-teman bisa membaca. Lalu ini juga ada gambar tentang pekerjaan. Nanti ini kaitannya dengan perkenalan ya. Di sini ada tilmidun, tilmidatun, tajirun, tajirotun, dan lainnya. Jadi tilmidun ini murid perempuan apa murid laki-laki? Laki-laki. Kalau tilmidatun? Perempuan. Murid perempuan. Jadi biasanya benda-benda yang mu'annas atau biasa kita mengenalnya dengan benda-benda perempuan atau jenisnya itu perempuan itu diakhiri dengan tak marbutoh. Biasanya seperti itu. Tapi tidak semuanya yang mu'annas diakhiri dengan tak marbutoh. Ada juga yang mu'annas tetapi tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Nanti kita akan pelajari di pertemuan yang lainnya. Yang selanjutnya di sini saya memiliki teks percakapan antara dua orang saling memperkenalkan diri. Nah,
antara Azam dan Naufal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Ismi Azam. Masmuk. Ismi Naufal. Kaifa haluk? Bi khairin alhamdulillah. Wa anta? Bi khairin alhamdulillah. Min aina anta ya Azam? Ana min Malang, Jawa Asyarqiyah. Nah, ini adalah salah satu contoh percakapan antara dua orang dan mereka itu masih belum kenal. Jadi mereka ingin mengenal satu sama lain, maka terjadilah perkenalan. Contohnya di kalimat ini. Ismi Azam. Masmuka. Ismi Naufal. Nah, di situ terjadilah perkenalan. Perkenalan, ta'aruf. Baik, bisa dipahami? Bisa. Nah, teman-teman bisa cek di buku masing-masing. Di sini ada at-tahiyah dan al-jawab. Kalimat ucapan dan jawabannya. Contohnya assalamualaikum, maka jawabannya waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masmuka ismi Azam. Nah, siapa namamu? Namaku Azam. Ada juga kalimat ucapan selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Naharuka Sa'id, maka jawabannya Sa'idul Mubarak. Sa'idul Mubarak. Sa'idul Mubarak. Mubarak. Baik, itu berkaitan sama ini ya tadi percakapan antara dua orang yang terjadi perkenalan itu. Nah, yang ini al-jumlah sama tarjamahnya ada kalimat dan artinya jitu min Sumatra al-Ghurbiyah. Saya datang dari Sumatera Barat. Biasanya kalau jawabannya seperti ini pertanyaannya gimana? Min aina jita. Min aina jita atau min aina jiti. Jiti. Baik. Nah, di sini ada mufradat tentang arah atau al-jihad. Barat, timur, tengah. Itu teman-teman bisa dibaca di bukunya. Nah. Ini ada Ibu mempunyai beberapa pertanyaan. Teman-teman bisa menjawab. Bebas siapa saja yang mau menjawab. Yang pertama, apabila ada jawaban alhamdulillah bi khair, maka pertanyaannya Kaifa haluki? kaifa haluk? Kaifa haluka atau kaifa haluki? Sahih. Lalu yang nomor 2, sobahul khair, maka jawabannya Sobahan nur. sobahun nur. Sahih. Lalu yang nomor 3, sa'idun mubarak, maka kalimat ungkapannya atau ucapannya Naharukuna sa'id. naharuka sa'id. Karena siang ya, jadi naharuka sa'id. Kalau malam, lailatuka sa'idah. Sa'id. Yang nomor 4, man anta? Ana tilmidun. Ana tilmidun atau ana aziz, boleh. Berarti kalau anta ini untuk kamu laki-laki atau kamu perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Baik. Yang nomor 5, afwan. Kalimat ucapannya? Syukron. Syukran. Zi. Lalu yang nomor 6, ma'assalamah. Bagaimana kalimat ungkapannya? Ilal liqa. Ilal liqa. Zi. Ilal liqa, maka jawabannya ma'assalamah. Yang nomor 7, assalamualaikum.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik. Lalu yang nomor 8, Mas Muka. Ismi Muhammadun. Ismi Ahmad. Ahmad. Berarti kalau Mas Muka, Kak, ini berarti laki-laki atau perempuan? laki-laki. Laki-laki. Berarti namanya harus nama laki. Laki. Muhammadun Naiman fi firasy. Baik. Yang selanjutnya nomor 9, Ahlan bik. Maka kalimat ucapannya Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Yang terakhir, Ana min Surabaya. Min aina ji'ta. Nah, Min aina aina jita, jita. min aina anta, boleh ya. Ana min Surabaya. Baik. Teman-teman udah pada pinter semua ya. Na'am Ustazah. Pembahasan yang selanjutnya. Baik. Tadi teman-teman sudah ini ya, sudah mempelajari beberapa hal yang berkaitan dengan ta'aruf. Yang selanjutnya kita mempelajari beberapa hal atau beberapa tarkib yang ada di ta'aruf. Tarkib ini adalah susunan nahwunya yang ada di ta'aruf. Seperti itu. Yang pertama, di ta'aruf ini ada isim domir munfasil atau kata ganti. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang ana, dia, gua, lalu anta, anti, seperti itu. Jadi dia adalah domir Munfasil. munfasil. Jadi yang pertama ada domir munfasil. Yang kedua ada isim isyarah atau kata tunjuk. Nah, isim isyarahnya itu seperti apa? Hada, hadihi, dzalika, dan tilka. Itu adalah isim isyarah. Kalau hada, dia untuk laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Lalu hadihi untuk perempuan. Jadi hada untuk mudzakkar atau laki-laki dan hadihi dia untuk muannas atau perempuan. Nah, contohnya ini ada hada azam, dalika tolibun, dalika sodiki, hadihi hilyah, tilka tolibatun, tilka sodiqoti. Lalu tarkib yang ketiga di sini ada kata tanya. Tadi kan di contoh percakapan antara dua orang tadi kan ada man anta atau man huwa, man hiya, seperti itu. Min aina anta. Nah, di sini tarkib yang ketiga dari at-ta'aruf ini ada kata tanya yang berkaitan dengan apa, siapa, bagaimana, dan dari mana. Kalau apa, kata tanyanya pakai apa? Mada. Ma. Mahada, mahadihi. Nah, hada kitabun, hadihi Torotun. Yang kedua hal. Hal artinya Apakah? apakah. Lalu man artinya Siapa? Siapa? kaifa artinya Bagaimana? min aina artinya Dari mana? dari mana. Itu merupakan beberapa kata tanya yang biasanya berkaitan dalam perkenalan atau at-ta'aruf. Nah, pernah nggak sih teman-teman itu mengetahui biasanya kalau kita tanya nama, biasanya kan kita ada yang bilang pakai
manis muka, ada juga yang pakai mas muka. Apa sih perbedaan di antara keduanya? Antara man dan ma? Ada yang tahu? Kalau itu menanyakan pekerjaannya, tapi kalau man itu menanyakan nama. Iya, Ta. Iya, Ta, gitu. Nah, di sini Iya, Ta. untuk pertanyaan siapa namamu, khusus ya untuk pertanyaan menanyakan nama, biasanya ini kan ada yang pakai man, ada yang pakai ma. Biasanya juga ada yang mengibaratkan ma huwa, berarti kan dia menanyakan apa pekerjaannya gitu kan, apa profesinya. Nah, yang ini khusus untuk nama. Biasanya kan kita mengetahui manis muka atau mas muka. Apa sih perbedaan di antara keduanya? Nah, untuk man, kenapa yang dipakai adalah mas muka, bukan manis muka? Nah, karena nama itu termasuk benda yang tidak berakal. Nama, benda yang tidak berakal. Jadi dia menggunakan mas muka. Sedangkan kalau pakai man itu kan biasanya kita menanyakan siapa. Dan itu pastinya berakal. Jadi karena nama ini adalah benda tidak berakal, jadi dia menggunakan mas muka, bukan manis muka. Seperti itu. Bisa dipahami? Belum, Bu. Belum. Bagian mana yang belum dipahami? Dua-duanya, Bu. Baik, saya akan mengulangi ya. Untuk pertanyaan siapa namamu, kata tanya yang dipakai adalah ma, bukan man. Mengapa seperti itu? Nah, biasanya kan banyak yang salah. Tetap memakai manis muka, bukan mas muka. Padahal yang benar adalah mas muka. Nah, hal ini disebabkan yang ditanya adalah bukan orangnya, yang ditanya kan namanya. Yang ditanya adalah namanya. Nah, karena nama ini adalah dia bukan benda hidup, dia bukan benda yang berakal, sehingga bentuk kalimatnya adalah mas muka, bukan manis muka. Man, dia digunakan untuk yang berakal, karena dia menanyakan siapa. Pasti bentuknya itu adalah yang berakal, bukan yang mati, bukan yang tidak berakal. Sedangkan ma digunakan untuk yang tidak berakal. Karena nama ini dia termasuk benda yang tidak berakal, maka ma digunakan untuk nama, untuk menanyakan nama. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik. Saya akan melanjutkan ya. Untuk tarkib yang terakhir, pada at-ta'aruf ini, dia ada mubtada dan khobar. Ada yang tahu mubtada dan khobar? Kata benda. Mubtada dan khobar. Dia merupakan kata Benda. ya. Kata benda biasanya nama lainnya apa? Subjek sama predikat. Ya, berarti dia adalah isim. Isim. Dalam ilmu nahwu dia adalah isim. Mubtada adalah kata benda atau isim yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek. Sedangkan khobar adalah kata benda yang berada setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Nah, jadi mubtada dan khobar mereka itu selalu bersama. Mubtada dia sebagai subjek, sedangkan khobar sebagai predikat. Jadi mubtada letaknya selalu di awal karena dia merupakan subjek. Baik. Nah, ini ada contohnya, contoh dari mubtada dan khobar. Contoh yang pertama ada kalimat huwa Faruk. Dia Faruk. Nah, khobarnya yang mana? Khobarnya fa'a. Khobarnya Buah. Wah. Wah.
Khobar letaknya di mana? Faruk. Oh, Faruk. Ya, khobar itu letaknya setelah mubtada. Jadi, khobar itu dia sebagai predikat, letaknya setelah subjek, setelah mubtada. Jadi, huwa Faruk. Khobarnya yang mana? Faruk. Faruk. Adalah Faruk. Faruk. Nah, huwa Faruk. Huwa dia berkedudukan sebagai Cek. Tada. subjek atau mubtada. Khobar dan mubtada harus saling menyesuaikan. Maksudnya menyesuaikan bagaimana? Jika mubtadanya dia mu'annas, maka khobarnya juga harus mu'annas. Jika mubtadanya mudzakkar, maka khobarnya juga harus Mudzakkar. Contohnya seperti tadi, huwa Faruk. Huwa, dia laki-laki. Dia laki-laki adalah mudzakkar. Maka Faruk adalah nama laki-laki. Jadi menyesuaikan mubtada dan khobar itu harus saling menyesuaikan. Seperti itu. Nah, dari beberapa penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin teman-teman masih mengalami kesulitan dalam menganalisis kalimat-kalimat yang ada di at-ta'aruf ini. Tidak, Bu. Tidak. Yang lainnya? Nah, Ibu ingin salah satu dari teman-teman menunjukkan cara berkenalan. Singkat saja, memperkenalkan nama, asal, lalu profesi. Mungkin salah satu dari teman-teman? Matus. Risa, Bu. Matus. Risa, Ismi. Di Eva, Bu, mau berkenalan, Bu. Coba. Ismi Anggi Eva Nurlia. Lalu? Ana min Jambir. Nah, Ana min? Ana Tilmi Datun. Ana Tilmi Datun. Nah, yang lainnya mungkin setelah Anggi. G. Baik, itu tadi Anggi sudah mencoba memperkenalkan dirinya ya, kalimatnya seperti itu. Ismi Anggi Eva Nurlia. Ana min Jember. Ana Tilmi Datun. Seperti itu. Jadi teman-teman sudah bisa ya untuk memperkenalkan dirinya menggunakan bahasa Arab. Naam. Insyaallah. Nah, di buku teman-teman itu ada beberapa tadrib. Ibu minta teman-teman mengerjakan tadrib 1 dan 2. Mudah kok, yang tadrib 1 ini seperti yang sudah Ibu contohkan tadi, teman-teman bisa memilih kalimat yang sesuai. Jadi ikhtar as-sahih mimma baina al-qausaini. Di antara kalimat-kalimat yang ada di dalam tanda kurung ini. Lalu ya tadrib yang kedua ini menganalisis kata yang bergaris bawah. Jadi dia mubtada atau khobar. Nah, nanti teman-teman bisa menulis. Ada contohnya itu anti Aisyah, yang digaris bawahi adalah kalimat anti. Anti dia merupakan mubtada. Jadi nanti teman-teman mengerjakan tadrib 1 dan 2 nanti dikumpulkan lewat chat pribadi ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Saya, Bu. Bagaimana? Apakah setiap mubtada itu selalu anti, huwa, hiya, atau gimana ya, Bu? Tidak. Mubtada dia adalah kata benda. Kata benda itu kan bermacam-macam. Dia adalah isim. Apa saja sih yang termasuk isim? Isim kan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Contohnya meja, atau masjid, rumah, seperti itu. Jadi kan dia merupakan kalimat isim. Isim yang letaknya di depan.
Jadi mubtada itu bebas, dia bisa masjid, bisa rumah, meja, kursi, buku, atau pensil, seperti itu. Jadi dia isim, bukan fiil. Oh. Tapi kenapa tadi ada keterangan anti itu disebut dengan mubtada? Mubtada. Kenapa seperti itu? Karena dia termasuk isim. Kita kan isim. Kita ini kata benda. Oh, Kita kata benda yang berakal. Seperti itu. Gimana Kita bukan Risa fiil. ini? Ya kan? Risalah, Ya. Salimah, Zulfiana, dia isim. Dia kata benda. Jadi anta, Benda anti, hidup. gua, dan dia merupakan kata benda yang berakal. Seperti itu. Jadi bisa digunakan sebagai mubtada. Dia domir munfasil. hasil. Kasih. Baik, bisa dipahamin, Bu. Alhamdulillah. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, Bu. Saya paham. Alhamdulillah bisa dipahami ya untuk materi kita hari ini. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, nanti jika ada mungkin teman-teman mengalami kesulitan bisa bertanya di grup atau WA pribadi kepada saya. Seperti itu. Baik, Bu. Baik. Bu. Baik. Sebentar. Kita sudah mempelajari tentang at-ta'aruf, tentang perkenalan. Semoga setelah kita mempelajari ini, teman-teman bisa membuat contoh teks perkenalan, atau mungkin teman-teman bisa mempraktekkan antar teman atau dengan yang lainnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga selalu diberkahi oleh Allah. Tetap semangat puasanya. Jangan kasih kendor ya, puasa udah 10 malam terakhir ini. Kita harus bisa dapat. Hotel, Bu. Oke, Bu. Baik, Bu. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Ilal liqa. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.